warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syuhada, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 2 Nangiwer, Kabupaten Purwakarta. Pada video kali ini akan memperlihatkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini, saya dibersamai oleh Ibu Neng Mardiana selaku fasilitator dan Ibu Pipi Sopiati Rahma selaku pengajar praktik. Perkenalkan, kami dari kelompok A1. Ada Ibu Hana Hanania selaku coach, ada Ibu Ella Hayati selaku coachi, dan saya sendiri, Imam Syuhada selaku supervisor. Adapun tujuan khusus dari demonstrasi kontekstual kali ini yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Melaksanakan coaching, supervisor melaksanakan kegiatan pra-supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hana. Waalaikumsalam Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga ya. Terkait kan Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan coach Ibu. Di sini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu ketika melaksanakan coaching nanti mohon izin saya akan ikut serta mengamati serta akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang ada. Nanti saya akan melihat apakah Bu Hana pada saat melakukan coaching itu sudah sesuai belum dengan alur tirtanya, lalu ada juga apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu kata kunci yang disampaikan oleh coach juga serta jawabannya itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Ibu selaku coach. Nah, selain itu juga saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait observasi yang saya lakukan itu. Adapun di sini nanti ketika Ibu akan melakukan coaching, ada 3 hal yang saya ingin tanyakan sebelum Ibu melakukan hal tersebut. Yang pertama, saya ingin tahu dulu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Hana selaku coach. Ya Pak, baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Lalu yang kedua juga saya ingin menanyakan kompetensi mana yang akan Ibu Hana secara spesifik diobservasi. Ya, saya itu ingin mengembangkan kepada coach itu ya, kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi Bu Hana ingin lebih spesifik ke pertanyaan mendengarkan penuh ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Lalu yang terakhir ya Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan indikator apa sih dalam ketercapaian atau dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Hana? Saya dalam praktik coaching nanti saya ingin coach itu bisa mengembangkan potensi dirinya Pak ketika dia ada suatu permasalahan. Nah, coach itu bisa menemukan sendiri solusinya Pak. Luar biasa ya dari Bu Hana. Saya mungkin di sini mohon izin sekali lagi untuk kegiatan coaching kali ini Bu Hana akan saya akan ikut serta dalam kegiatan coaching Bu Hana, mengamati dan melakukan penilaian. Ya, boleh Pak. Ya, dan mudah-mudahan coaching Bu Hana dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa yang diharapkan oleh coach dan coachee itu dapat dilaksanakan dan diperhatikan juga untuk alur tirta dan kompetensi apa yang ingin dicapai. Baik, siap, Pak. Selamat melakukan coaching. Setelah melakukan pra-supervisi, supervisor melakukan
supervisi dalam kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Ella. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu siang ini. Iya, tidak apa-apa Bu Ella. Saya juga lagi santai kok. Jadi kita hari ini mau membahas apa nih Bu Ella? Gini Bu, saya tuh punya masalah ya Bu ya. Ada satu anak, apa sih, dia itu tidak fokus belajarnya. Ketika saya berikan tugas mandiri ya Bu ya, semacam anak itu semacam pembuat masalah lah Bu ya Bu ya. Ketika apa sih di kelas itu, dia itu selalu apa sih mengobrol dengan temannya gitu. Nah sehingga si itu apa sih si tugasnya itu dia nggak bisa menyelesaikan tepat waktu seperti itu Ibu. Oh begitu ya Bu Ella ya. Jadi ada salah satu murid Bu Ella itu yang mengerjakannya apa tipe anak yang mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lain ya Bu ya. Betul seperti itu Ibu. Nah jadi kita akan berbincang sebentar ya di akhir percakapan kita ini nih, apa yang Ibu Ella harapkan dari coaching kita kali ini. Jadi saya itu pengen mendapatkan solusi Bu, dari permasalahan saya agar anak yang tidak fokus tersebut ya Bu ya, dalam mengerjakan tugasnya nanti bisa fokus dan tidak mengganggu lagi teman-temannya yang sedang belajar seperti itu Ibu. Gitu ya Bu ya. Sekarang Ibu Ella bisa ceritakan detail kondisi seperti apa sih yang dialami siswa tersebut? Nah, jadi begini Bu, siswa saya itu sebenarnya anak yang pintar ya Bu, tergolong apa sih di atas rata-rata gitu ya. Maksudnya dia tuh bisa mengikuti setiap pelajaran gitu ya, memahami kalau disuruh sama saya ke depan dia mampu menjawabnya gitu ya. Dia juga kalau ada tugas apa-apa juga dia bisa menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, cuma di saat mengerjakan tugas mandiri itu ya Bu ya, si anak itu kadang suka jahil gitu Bu, jahil-jahilin temennya gitu. Jadi contohnya gini, anak tersebut tuh suka ngajak ngobrol, bercerita ke temannya di saat sedang melaksanakan kegiatan tugas mandiri gitu. Salah satu contohnya tuh dia tuh suka cerita tentang apa sih kejadian yang pernah dia alami sebelum berangkat sekolah atau sesudah berangkat sekolah. Contohnya gini, kamu tahu nggak, si anak itu suka cerita gini ya Bu ya, kamu tahu nggak, saya itu pernah mancing dan mendapatkan ikan besar loh. Nah akhirnya dari cerita si anak tersebut teman-temannya terpancing untuk ngobrol gitu seperti itu. Nah terus jadi saya itu mesti memperingati ya, ayo sudah selesai apa belum tugasnya seperti itu Ibu. Jadi begitu ya Bu. Jadi si anak itu sering menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya ya, sehingga teman-temannya itu ikut bercerita gitu ya Bu ya. Nah akhirnya ketika dia menceritakan pengalamannya itu otomatis kelas menjadi ribut ya Bu Ella ya. Nah dari situ mesti Ibu Ella pasti memperingati gitu ya, memperingatkan siswa tersebut untuk menyelesaikan tugas. Nah gitu ya Bu ya. Betul Ibu, betul sekali. Nah jadi menurut Bu Ella ini siswa tersebut sebenarnya bisa mampu dalam pembelajaran ya, namun tidak bisa konsentrasi betul karena ingin menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, ataupun rencananya dia itu selalu ingin menceritakan kepada teman-temannya, begitu ya Bu. Betul sekali. Anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh nih. Menurut Bu Ella apa sih kira-kira rencana Ibu Ella untuk mengatasi masalah ini? Ya, terima kasih Bu Ana. Sepertinya saya perlu ini ya Bu ya, apa sih namanya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga ini mungkin menciptakan iklim positif Bu, pasti dan budaya sekolah seperti itu Ya, sepertinya anak tersebut bagus sekali ya Bu Ella. Ibu Ella tuh ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran Bu Ella di kelas nanti, ataupun juga bisa menciptakan iklim budaya positif ya.
Nah, kompetensi sosial yang seperti apa yang akan Ibu Ella terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, saya ingin apa sih Bu mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri Bu, kesadaran diri dan manajemen diri apa sih sepertinya dalam pembelajaran gitu. Ya, bagus sekali Bu Ella. Jadi Ibu itu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ya, terutama dalam kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah dari yang sudah Ibu jelaskan nih, apa sih yang bisa digunakan untuk bisa mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Apa ya? Kira-kira menurut saya itu ya Bu ya, saya bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu seperti ini Bu. Saya itu akan membuat apa ya, semacam roda emosi gitu Bu, roda emosi. Jadi saya berencana membuat roda emosi yang akan saya pasang di depan kelas gitu Bu. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan, mungkin seperti itu Bu. Oh iya begitu ya, bagus sekali Bu Ella. Bu Ella akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri ya Bu ya. Ya betul. Nah kemudian menurut Bu Ella kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanage dirinya sendiri gitu. Sepertinya menurut saya itu pada kegiatan awal pembelajaran ya Bu ya, perlu melaksanakan teknik stop Bu, teknik stop sehingga anak itu mempunyai jeda gitu Bu, jeda untuk mengambil mengeluarkan perasaannya gitu ya. Perasaannya itu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya gitu. Dan apa yang dirasakannya di hari tersebut gitu ya. Sehingga anak yang bisa menceritakan keluh kesahnya itu setelah menceritakan pengalamannya kepada temannya tidak akan terpancing lagi mendengarkan ceritanya di saat sedang mengerjakan tugas. Jadi saya akan memberikan ruang untuk anak itu seperti itu Bu Hana. Ya baik, Ibu Ella akan mengisi kegiatan itu dengan mengajak siswa melakukan teknik stop ya Bu ya, dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menceritakan pengalaman dan perasaannya, apa yang dialaminya seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Bu Hana. Ya, tadi Bu Ella berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah ya Bu ya. Menurut Ibu Ella, bagaimana Ibu Ella akan menerapkannya? Oke, menurut saya jadi ini Bu sebenarnya sudah sudah ada ini belum sepenuhnya mungkin mengenai keyakinan kelas Bu. Nah, saya akan memasukkan beberapa nilai lagi ya Bu ya, yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita di saat mengerjakan tugas itu tidak dapat terpengaruhi gitu penyelesaian tugasnya gitu. Dan saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi seperti itu mungkin Bu. Oke baik, menurut Bu Ella ya akan merevisi keyakinan kelas ya Bu ya, yang sudah Ibu buat bersama anak dan melaksanakan segitiga restitusi seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah jadi Ibu Ella, kalau saya boleh merangkum dari yang saya tangkap dari yang dijelaskan oleh Bu Ella akan melakukan mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas gitu ya. Yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran. Jadi dengan cara membuat roda emosi, memberi kesempatan anak bercerita perasaannya yang dialaminya. Yang kedua, Bu Ella akan menciptakan iklim budaya positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang pernah Ibu buat ya, beri nama dengan model Ibu di kelas. Betul sekali Ibu seperti itu ya. Nah di antara kedua hal tersebut Ibu Ella kapan akan melakukan hal yang sudah dijelaskan? Menurut saya karena ini tidak memerlukan banyak waktu ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan bisa melaksanakan sekaligus Bu seperti itu. Dari kegiatan tersebut ya Bu ya, Ibu akan melakukannya sekaligus. Betul sekali Bu. Baik. Menurut Bu Ella dari nanti yang akan dilakukan itu siapa aja sih yang dapat membantu Bu Ella dalam melaksanakan langkah-langkah nantinya? Oke, karena ini
berhubungan dengan murid saya sendiri ya Bu di kelas, atau yang bisa membantu sepertinya yaitu anak-anak Bu. Anak-anak, jadi seluruh anggota kelompok emosi juga untuk bercerita gitu, apa sih, merevisi keyakinan kelas. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai-nilai perannya dalam kelas, mereka akan berpartisipasi aktif ya tentunya, dan berkomitmen dalam menjalankan kelas yang menurut saya seperti itu. Ya, jadi menurut Bu Ella itu yang dapat membantu Bu Ella ya ketika nanti kegiatan adalah seluruh anggota kelas ya Bu ya. Ada titik apa sih yang bisa Bu Ella dapatkan dari percakapan hari ini? Oke. Jadi untuk membuat anak tidak fokus tadi ya, supaya tetap fokus sebenarnya, saya bisa membuat roda emosi, apa sih, kemudian memberikan ruang untuk bercerita ya di awal kegiatan pembelajaran, sehingga agar anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas mandiri. Nah, kemudian saya juga akan apa sih Bu, merevisi gitu keyakinan kelas dan juga melaksanakan segitiga restitusi itu, seperti itu Bu Hana. Ya, baik Bu Ella. Nih, dari semua yang sudah direncanakan itu, Bu Ella kapan akan mulai menerapkannya? Insya Allah sepertinya besok saya akan melaksanakannya Bu Hana. Apa sih, membuat roda emosi, merevisi keyakinan kelasnya, terus sudah bisa langsung saya laksanakan, dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak. Oke, baik Bu Ella, bagus sekali ya Bu ya. Dari rencana Bu Ella yang sudah direncanakan itu sudah, menurut saya sudah bisa memenuhi apa yang menjadi solusi untuk Bu Ella nantinya. Bu Ella, jadi kita akan bertemu lagi nih setelah Bu Ella nanti menerapkan kompetensi sosial emosional dan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Hana, terima kasih untuk waktunya yang sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu Hana. Ya, sama-sama Bu Ella ya. Semoga apa yang menjadi rencananya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dan berikut merupakan pasca supervisi dalam kegiatan coaching. Baik Ibu Hana, Ya, Pak. sudah selesai ya dalam kegiatan coachingnya. Tadi seperti yang sudah kita obrolkan tadi ya, bahwa setelah kegiatan coaching itu saya juga akan melakukan beberapa atau mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, terus gimana tadi Bu, kegiatan coachingnya berjalan lancar nggak? Iya Pak, alhamdulillah tadi kegiatan coaching saya dan coach saya berjalan lancar dan baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya juga tadi menyaksikan ya Bu, Ibu melakukan coaching dengan luar biasa ya. Nah, di sini setelah Ibu tadi melakukan coaching, saya melihat mengobservasi. Nah, dari kegiatan coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap Ibu. Boleh kan, Bu? Boleh Pak, silahkan. Oke. Nah, di sini kira-kira apa saja sih yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian, Bu? Ya, baik Pak. Yang tadi sudah berjalan ya Pak ya, ketika saya coaching dengan coach saya, itu saya sudah menggunakan alutsista Pak. Jadi ada yang pertama itu ada menanyakan tujuan. Nah, yang kedua itu melakukan identifikasi. Nah, kemudian saya itu sudah menggunakan atau melakukan langkah menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga berusaha untuk bisa menggali potensi dari coach sendiri untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Wah, luar biasa sekali. Tadi juga saya menyaksikan ya Bu, Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu. Coachingnya merasa nyaman. Alhamdulillah Pak. Ada beberapa pertanyaan dan tadi Ibu juga mengatakan bahwa kegiatan coaching Ibu sudah menggunakan alutsista, dan saya juga menyaksikan dari tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab Ibu sudah nampak terlihat ya Bu. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang ingin mungkin
ketika tadi ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu terkait tadi kegiatan. Dari sini sudah mengarahkan coaching ya, terus juga sudah menemukan rasa tanggung jawab, alur ceritanya sudah luar biasa. Terus tadi juga ketika Ibu melakukan kegiatan coaching itu saya mengamati Ibu sudah melihat dengan fokus ya, dalam mendengarkan cerita dari coaching. Lalu itu artinya mungkin ya Bu, kegiatan tersebut sudah mencerminkan bahwa kompetensi presence atau kehadiran penuh Ibu sudah tercapai. Keren. Lalu Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, lalu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya lihat sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan yang sudah Ibu lakukan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan itu yang pasti dalam alur Tirta ya Pak ya, di antaranya itu tujuannya dari dari identifikasi masalah, dari rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi prosesnya itu nantinya ketika saya akan melakukan coaching gitu ya, saya mendapatkan hasil yang terbaik gitu, Pak, dari potensi yang didapatkan dari coaching sendiri. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Saya juga menjadi terinspirasi ya Bu dari apa yang sudah dilakukan Ibu. Saya juga belajar banyak dari kegiatan Ibu tadi, bahwa ketika coaching Ibu sudah menerapkan alur Tirta dengan baik, menerapkan prinsip-prinsip dalam praktik coaching, juga tadi meningkatkan kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Oke, jadi menurut saya ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Ibu sudah memberikan banyak sekali inspirasi mungkin ya kepada coaching. Jadi coaching ada masalah sehingga saat tersebut dia menemukan, menggali potensinya tadi ya Bu ya. Oke. Jadi intinya pada kegiatan coaching hari ini yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Dan harapan saya mudah-mudahan dari kegiatan coaching ini Ibu semakin berkembang, semakin lebih mempunyai kompetensi yang lebih dan semakin sukses tentunya Ibu ke depannya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya, dilihat proses coachingnya seperti apa di sini. Mohon maaf ya Bu, saya bukan maksud untuk mencari-cari kesalahan Ibu. Dalam hal ini saya ingin sedikit sharing dan berbagi gitu, dan saya juga ingin belajar praktik coaching yang baik itu seperti apa. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu, semoga sukses selalu Ibu. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak Angkatan 9, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.